Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu sambung lagi penjelasannya karena tadi setelah Ibu pikir jika hanya kita membahas submateri tekanan pada zat cair agak terlalu tanggung ya. Jadi kita lanjutkan saja sampai tekanan pada zat gas. Nah, sebelum masuk tekanan pada zat gas, Ibu belum menjelaskan kepada kalian jika terdapat contoh soal seperti yang ada di buku paket kalian. Ya, di sini kita tulis buku paket kalian halaman 121 ya, nomor 28. Nah, biasanya untuk tekanan hidrostatik atau tekanan pada zat cair ini akan muncul soal seperti itu. Nah, di situ kan diketahui ada sebuah akuarium, terdapat ikan ya. Nah, di sini ini akuarium ya dengan ketinggian 100 cm ya kan. Nah, ternyata pada kedalaman dari dasar ya, dari dasar akuarium itu 15 cm itu ada ikan. Nah, di sini anggap aja ada ikan ya. Nah, di situ jika percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon pangkat 2. Maka tekanan hidrostatis tepat di mulut ikan itu berapa? Ya, tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho kali G kali H ya. Nah, Rho-nya itu kan massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu kalian harus di luar kepala ya. 1000 kg Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ya, dikali 10 dikali. Ya, nah, ketinggiannya. Bu, gimana untuk menentukan ketinggiannya? Apakah ketinggian ikan dari dasar sampai ke tinggi ikan? Atau tingginya dari permukaan, Bu? Ya, jadi untuk menentukan ketinggiannya, kita harus menentukan dari permukaan ya. Nah, tinggi dari permukaan itu berapa? Berarti 100 dikurang 15. Berapa hasilnya? 85 cm. Nah, 85 cm itu berapa meter? 85 per 100 ya. Benar nggak? 85 per 100. Karena dari meter, desimeter, sentimeter. Nah, ini naik. Karena di sini tidak ada persegi atau kubik, jadi 1 kali naik itu dibagi 10. Ya, 2 kali naik berarti dibagi 100. Nah, 85 per 100. Nolnya 2 coret, berarti hasilnya 8.500 Newton per meter persegi ya. Jawabannya itu C. Ya, gitu. Seperti itulah caranya. Mudah kan? Nah, selanjutnya di sini ada ketinggian tempat dan tekanan udara. Jadi, semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udara tersebut. Makanya ada penerapan yang menyebutkan jika seseorang yang memasak air di pegunungan akan lebih cepat mendidih dibandingkan memasak air di pantai. Ya, karena semakin tinggi suatu tempat itu semakin rendah tekanan udaranya. Ya. Nah, di sini ada 2 alat ya untuk mengukur tekanan. Pertama, untuk mengukur tekanan atmosfer itu kita menggunakan barometer. Ya, tekanan atmosfer itu 1 atmosfer atau ATM
itu adalah 76 cm Hg ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya manometer. Manometer itu alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Nah, jadi di sini ada contoh soal, jika kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut, berapa tekanan udara di kota tersebut? Nah, ini rumusnya yang tadi ya. P sama dengan PO dikurang Rho kali G kali H ya. Nah, P sama dengan PO dikurang ini ketinggiannya ya, dibagi 100 dikali 1 cm Hg ya. Nah, ini untuk mengukur tekanan udara, rumusnya itu seperti ini ya. Jadi tinggal kita hitung aja. PO itu kan 76 ya, 76 itu kan 1 atmosfer dikurang 500 ketinggiannya dibagi 100 dikali 1 ya, jadi 76 dikurang 5 sama dengan 71 cm Hg. Nah, itu tekanan udara di kota tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya hukum Boyle. Hukum Boyle itu apa? Hukum Boyle itu adalah hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap asalkan suhunya tetap. Ya. P1 tekanan yang pertama dikali dengan volume yang pertama sama dengan tekanan yang kedua dikali volume yang kedua. Tekanan yang pertama itu tekanan gas mula-mula ya, sedangkan tekanan yang kedua itu setelah diubah ya. Nah, alat yang bekerja berdasarkan hukum Boyle itu ada pompa udara, pipet tetes, alat suntik, dan manometer. Nah, kita lihat di contoh soal mengenai hukum Boyle. Kita lihat di buku paket kalian ya. Di situ ada mengenai hukum Boyle. Coba sebentar kita lihat. Kita cari mengenai hukum Boyle. V1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2. Oke. Nah, di buku paket kalian, coba nih contoh soalnya. Kita bahas ya. Oke, di sini buku paket ya, buku paket halaman 120 nomor 23 ya. Tadi hukum Boyle itu tekanan yang pertama dikali volume yang pertama sama dengan tekanan kedua dikali volume kedua. Di situ diketahui sebuah gas berada di ruang tertutup dengan volume 20 desimeter kubik. Ya. Volume yang pertama itu 20 desimeter kubik. Dan tekanannya 2 atm. Tekanan yang pertama itu 2 atm atau atmosfer. Nah, jika gas dipindahkan ke ruang dengan volume 5 desimeter, volume yang kedua itu 5 desimeter kubik, tekanan gasnya itu menjadi berapa? Ya, jika yang ditanya tekanan yang kedua, ya, berarti tekanan yang pertama dikali volume yang pertama dibagi volume kedua. Ingat, satuan volumenya itu bukan desimeter kubik, tapi meter kubik. Ya, kita buat tangga lagi. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Naik berapa? Naik sekali ya. Jadi hasilnya gimana? Karena ini kubik, 1 kali naik berarti dibagi 1000 ya. Nah, ini juga sama, 1 kali naik berarti dibagi 1000. Nah, ini baru jadi satuannya meter kubik. Ini juga satuannya meter kubik. Ya. Nah, tekanan yang pertama itu 2. Volume yang pertama itu kan 20 per 1000. Ya, dibagi dengan 5 per 1000.
Nah, sama dengan tekanan yang kedua. Ya, seperti ini. Nah, jika hasilnya sudah seperti ini, kita bikin garis gini. Nah, 20 dikali 2 dikali 20 bagi 1000. Nah, ini gimana Bu ngitungnya? Kok ribet ya? Nah, ini aja kita ngitungnya. Caranya gampang. Ya, berarti dalam perhitungannya itu seperti ini. 2 ya dikali 20 per 1000 dibagi 5 dikali 1000. Tadi 1000 yang tadi di bawah sini naik ya. Kita coret ya. 1000 bagi 1000 habis ya. 20 kali 20, 2 kali 20 berapa? 40 ya. 40 dibagi 5 udah 8. Hasilnya adalah 8 atm untuk tekanan yang kedua gitu. Atau kalian mau coret di sini juga boleh. Bisa seperti itu. Dan ini kita coret ya. 1, 4, 4 kali 2, 8. Ya, begitu hitungnya cukup mudah kan? Nah, selanjutnya untuk tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Di sini ada peristiwa osmosis ya. Osmosis dan tekanan osmosis. Jadi di sini difusi suatu pelarut melalui membran semi permeabel di mana zat terlarut itu tidak terbawa. Jadi di sini ada membran semi permeabel ya dari molekul gula dan molekul air, nanti lama-lama kedua molekul tersebut akan menyatu. Ya. Nah, selanjutnya ada osmosis pada tubuh manusia. Di situ laju keluarnya molekul air yang keluar masuk sel harus tepat atau sama ya. Di sini bisa dilihat. Nanti kalau semisal dalam larutan yang tepat berarti selnya akan isotonik ya. Sedangkan pada larutan yang hipertonik atau larutan yang tinggi yang pekat nanti selnya bisa mengkerut. Sedangkan pada larutan yang hipotonik atau yang rendah nanti selnya dapat pecah atau plasmolisis. Ini pada sel tubuh ya. Dan selanjutnya konsep tekanan zat cair dalam tubuh manusia itu ada tekanan pada zat cair mengalir. Jadi ini penggunaannya pada infus ya. Lalu ada tekanan dan aliran dalam tubuh. Jadi air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah ya. Itu. Nah, tekanan itu juga dipengaruhi oleh kekentalan atau viskositas dan diameter pembuluh darah. Nah, itu adalah prinsip tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair pada infus. Ya. Selanjutnya di sini ada interaksi darah dengan paru-paru. Ya. Pertukaran gas di paru-paru itu melalui dua proses. Jadi, yang pertama ada membawa darah ke jaringan kapiler paru-paru. Lalu ada membawa udara ke permukaan alveolus. Jadi nanti oksigen dan karbon dioksida itu dipindahkan ke dalam dan keluar darah melalui proses difusi, ya. Nah, selanjutnya di sini ada kerja jantung, ya. Kerja jantung itu pada setiap periode kedua ventrikel jantung itu memompa darah sama banyak ya, baik dari ventrikel itu kan bilik ya. Nah, baik dari bilik kanan maupun bilik kiri. Nah, tekanan di kedua pompa jantung itu tidak sama. Pada sistem paru-paru itu lebih rendah dibandingkan dengan sistem tubuh ya. Nah, selanjutnya ini ada transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Ya, di situ air dan garam mineral itu dari tanah masuk ke epidermis akar dengan cara difusi dan osmosis ya. Air dari akar dapat mencapai batang hingga daun karena adanya kapilaritas gitu. Jadi ada perbedaan prosesnya. Nah, sampai sini selesai materi tekanan pada zat yang ibu jelaskan dari submateri tekanan zat cair ya di situ dan tekanan zat gas ya, bisa kalian
pelajari lagi, simak baik-baik sambil kalian ditulis di buku tulisnya ya, dicatat lagi contoh soalnya, latihannya. Sekian, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.